Selamat bergabung kembali ke bidang studi teknologi dasar otomotif. Kita lanjutkan materi kita sekarang, sambungan tetap dan tidak tetap. Jadi pengertian sambungan. Penyambungan logam adalah suatu proses yang dilakukan untuk menyambung dua bagian logam atau lebih. Penyambungan bagian-bagian logam ini dapat dilakukan dengan berbagai macam metode, sesuai dengan kondisi dan bahan yang digunakan. Setiap metode penyambungan yang digunakan mempunyai keuntungan tersendiri dan metode lainnya. Sebab metode penyambungan yang digunakan pada suatu konstruksi sambungan harus disesuaikan dengan kondisi yang ada. Hal ini mengingat efisien sambungan. Jadi kalau kita lihat klasifikasi mengenai sambungan, untuk mesin, konstruksi terbentuk dari beberapa bagian yang saling dihubungkan. Jadi mungkin kamu lihat mobil kamu di rumah mungkin, atau sepeda motor, apapun itu, ada bagian yang disambungkan dengan cara bilas, atau memang dimatikan, atau diklem. Tapi yang paling penting kita melihat bagian-bagian tersebut dia disambungkan atau dihubungkan satu bagian ke bagian yang lain yang mungkin diperlukan sambungan. Misal seperti sepeda motor, kita lihat lingkar dengan jari-jari. Itu kita lihat ada kepala jari-jarinya sebagai penyambungnya, jari-jari dengan tromol ada penyambungnya, tromol dengan swing arm seperti di sepeda motor ya, kita lihat, atau sepeda ada as atau porosnya yang dimurkan atau yang dibautkan. Jadi banyak bagian-bagian tertentu seperti bagian lampu depan menggunakan bracket ke garpu depan dan sebagainya. Jadi sambungan ini kita perhatikan ada beberapa macam, yaitu sambungan tetap atau permanent joint. Jadi sebelum kita sampai ke sambungan tetap atau sambungan tidak tetap, kita perhatikan dulu gambar di depan ini. Di sini ada, saya berikan contoh sambungan untuk tipe plat. Jadi sambungannya di sini, bagian yang disambungkan adalah samping dengan samping, maka disebut dengan sambungan sebidang. Ini sambungan lewat, karena bagian bawah dilewatkan ke kiri dan bagian atas dilewatkan ke kanan. Selanjutnya sambungan tegak. Kita lihat ini tegak lurus. Selanjutnya sambungan sudut, berbentuk sudut. Sambungan seri. Jadi yang disambung nanti di bagian, ya, kamu dapat memperhatikannya, yang disambungkan. Oke, itu bagian yang disambungkan. Jadi dengan sambungan tetap, kita lihat ini sebagai sambungan tetap, maka ini harus dilas. Mungkin sambungan tetap dengan cara mengelas. Dengan cara mengelas untuk sambungan lewat bisa juga, dengan cara dipasang paku keling bisa juga. Di sini dengan cara bilas, di sini mungkin dengan cara bilas, di sini mungkin bilas dan ataupun paku keling. Oke, kita lanjutkan.
Sambungan yang menggunakan paku link. Jadi dapat kamu perhatikan sambungan yang menggunakan paku link. Sambungan yang menggunakan paku link artinya dia dikelingkan, dipasak, dan dipres. Sambungan dengan cara mengelas. Kita perhatikan di sini sambungan dengan cara mengelas. Ini hanya gambar contoh saja, tidak perlu terlalu kita porsirkan untuk memperhatikannya kembali, karena nanti kita akan mengadakan praktek. Jadi kalau kita lihat gambar ini, bagian pertama di sini ada pelat, di atas ada pelat dengan cara bilas. Ini dia misalnya, di sambungan tegak tadi, sambungan tegak tadi, sambungan tegak tadi. Contohnya, itulah beberapa bagian contoh dari sambungan tetap. Untuk selanjutnya, sambungan tidak tetap. Sambungan tidak tetap seperti gambar berikut di depan. Sambungan yang menggunakan baut atau mur. Jadi bagian sisi yang satu yang kita sambungkan dengan sisi yang lain, atau benda yang satu dengan benda yang lain, di sini ada seperti ulir. Maka akan diulurkan, dibautkan sedemikian, atau tembus seperti ini. Ini hanya mur, artinya bautanan. Ini baut sekalian ada berat di bawah. Ini dari bawah baut, dari atas ada mur. Maka ini disebut dengan sambungan tidak tetap, karena sewaktu-waktu sambungan ini bisa dilepaskan, dibuka kembali. Contoh misalnya bagian mesin perlu membongkar sesuatu tanpa merusak, tetapi dapat dibuka atau dilepaskan baut atau murnya. Jadi sambungan tetap tadi artinya memang sambungan yang sudah dipermanenkan atau dimatikan. Sambungan tidak tetap sewaktu-waktu dapat dilepaskan atau dibuka kembali. Jadi kita persingkat materi ini untuk mengejar materi-materi ke depannya yang sudah terlalu jauh kita ketinggalan. Ya, kalau mungkin ada pertanyaan dari kamu dapat memberikannya di kolom diskusi. Dapat kamu ketikkan di kolom diskusi. Ya, terima kasih sebelumnya atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih.